Jadi karena apa rupanya kita diselamatkan? Bagaimana rupanya Yesus ini? Karena apa Yesus sama kita sehingga kita diselamatkan? Shalom semuanya. Coba ya, Desa ke sebelah kiri, aku ke sebelah kanan. Oke. Shalom sebelah kanan. Desa. Sebelah kiri jangan mau kalah ya. Shalom sebelah kiri. Selamat datang kami ucapkan di perayaan Paskah Keluarga Besar SMA Negeri 1 STM Hilir Jumat 16 Mei 2025 dengan tema Kebangkitan Kristus Memberi Hidup yang Penuh Harapan dengan subtema Kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan bertumbuh lebih kuat di tengah tantangan hidup. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu penutup kubur sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berkatalah dua orang berpakaian berkilau-kilauan kepada perempuan itu, "Mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Ingatlah perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta seluruh guru-guru SMA Negeri 1 STM Hilir. Dan yang kami banggakan adalah seluruh teman-teman SMA Negeri 1 STM Hilir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di pagi hari ini di sekolah tercinta kita ini. Teman-teman, Paskah ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang harapan, pengorbanan, dan kemenangan atas kelemahan. Semoga melalui perayaan ini kita semua semakin dikuatkan untuk terus menebar kebaikan, semangat, dan hidup dalam kasih. Akhir kata, mari kita maknai Paskah ini untuk terus hidup dalam syukur dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Panjang lebar Ibu bicara. Selamat Paskah untuk kita semua. Sebelah kiri Bu nggak ada suaranya. Sekali lagi, selamat Paskah untuk kita semua. Iya, di sini yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru mata pelajaran, Bapak Ibu guru dan staf pegawai semuanya, dan anak-anak kami semuanya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Iya, adapun kegiatan kita hari ini yaitu untuk mengikuti Paskah. Ada tema yang mau kalian bawa pulang nanti, yaitu Kebangkitan Kristus Memberi Hidup yang Penuh Harapan. Iya, melalui Paskah hari ini Ibu berharap kali, besar sekali harapan kami Bapak Ibu guru kamu, anak-anak kami, supaya nanti pulang Paskah kalian ada harapan yang bisa kalian bawa. Apa? Hidup yang lebih baik lagi. Siapa yang masih suka balapan liar, mulai dari pulang Paskah nanti tidak ikut balapan liar lagi. Shalom. Ya.
sekali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 STM Hilir, yang saya hormati Inang Pendeta atau Ibu Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMA Negeri 1 STM Hilir, serta seluruh panitia yang membuat acara ini sedemikian rupa. Jadi Bapak senang sekali bisa merayakan Paskah di sekolah kita yang tercinta ini, karena mungkin ini Paskah yang pertama bagi saya bersama-sama Bapak Ibu Guru, bersama-sama anak-anak kami semua untuk merayakan Paskah. Nah, memang sedikit terlambat ya kita merayakannya ya, tapi masih nuansa Paskah lah ini aku ya. Jadi buat seluruh anak kami, kita wajib bersyukur ya. Jadi kepada seluruh anak-anak kami yang beragama Kristen, sekali lagi dengan tema kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh harapan. Nah, jadi manusia akan hidup kalau punya harapan, ya. Jadi manusia itu tidak akan hidup kalau tidak ada harapannya. Karena kita berharaplah maka kita bisa hidup. Kita berharap akan lebih baik, kita berharap akan lebih sukses ke depannya. Nah, maka kita akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kepada seluruh anak-anak kami, kamu harus punya harapan. Harapannya artinya kamu sekolah di SMA 1 STM Hilir ini untuk apa? Apakah hanya mengharapkan ijazah? Nah, kalau hanya mengharapkan ijazah, itu hanya sebentar dia. Dapat ijazah udah selesai tugasmu, karena harapanmu tadi hanya ijazah. Nah, tapi kalau kamu berharap kamu sekolah di sini, kamu mendapatkan ilmu, dan kedepannya nanti kamu bisa melanjut misalnya sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri, kemudian kamu juga punya harapan ingin bekerja di salah satu instansi, kamu juga punya harapan ingin membahagiakan orang tua, kamu punya harapan ingin menjadi kebanggaan buat keluargamu. Nah, itu akan membuat kamu menjadi lebih baik. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita akan memulai kebaktian perayaan Paskah kita ini. Ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut dan oleh kuasa Roh Kudus, pembimbing dan pembaharu hidup manusia. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus yang bangkit menyertai jemaat sekalian. Silakan untuk duduk. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Yesus.
Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang tiada henti untuk hidup kami, buat berkat dan karya terbesar yang Tuhan telah berikan untuk hidup kami. Tuhan boleh mengorbankan nyawa Tuhan untuk gantikan diri kami yang penuh dengan dosa. Saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh harapan di dalam kerendahan hati kami. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kami, untuk menjadi penerang di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Berfirmanlah pada saat ini Tuhan, dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menguasai dia, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran, agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat benar-benar tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini, sehingga apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tempat ini dan di hati kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah pada saat ini ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Pendeta akan bacakan dari sini. Kita boleh memperhatikan Alkitab yang kita bawa. Kalau tidak ada, boleh buka Alkitab elektroniknya, tapi dengan catatan seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah ya, hanya untuk membaca Alkitab. Ketika sudah selesai, semua harus meletakkan handphonenya. Oke, pendeta akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, yang menjadi tema kita adalah kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh pengharapan. Dan yang menjadi subtemanya, kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan bertumbuh lebih kuat di tengah tantangan hidup. Oke, pendeta akan sapa kita semua. Selamat Paskah. Kok lama sekali, belum makan kalian? Belum? Ya belum ya, nanti habiskan aja dulu tenaganya ya. Sepala belum makan biar udah kosong kali gitu kan. Habis ini ada nanti makan apa tadi ya Bapak Ibu? Telur Paskah ya. Nah diisi nanti pakai telur ya tenaganya. Jadi yang sepala belum makan, habiskan aja. Yang sudah makan pun habiskan lagi biar nggak jadi cacing ya kan, makanan cacing di dalam perut. Oke, sekali lagi pendeta sapa. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Oke, sekali ini pendeta mau bilang ada kode yang harus dikatakan. Ketika nanti pendeta bilang selamat Paskah ya, kamu semua anak-anak yang kami kasihi menjawab Yesus bangkit, aku menang. Oke, apa tadi? Oke, kita perhatikan ya Bapak Ibu, kalau ada yang remedial nanti harus dia mengikuti ujian ulangan ini. Oke, kita ulang ya. Sudah ingat? Yesus bangkit, aku menang. Oke, selamat Paskah bagi kita semua. Yesus bangkit, aku menang. Mana tangannya? Yesus bangkit, aku menang. Katanya kayak mana gitu orang menang? Kalau orang menang, menang gitu ya kan, dengan lantang. Oke, kita ulang ini nanti bisa sampai 60 menit khotbahnya kalau remedial terus ya. Oke, kita ulang ya. Selamat Paskah bagi kita semua. Yesus bangkit, aku menang. Iya, abang yang di belakang udah pasrah dia. Yesus bangkit katanya, aku menang katanya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari perayaan Paskah.
Seperti yang dikatakan tadi ya Bapak Kepala Sekolah, meskipun sudah terlambat tapi tidak mengurangi maknanya ya. Sebenarnya aku tadi bingung juga kan nanya sama guru ini kan, guru agama, kok bisa agak lama gitu. Ternyata karena ada kendala ujian anak sekolah. Nah, pendeta mau tanya, apa kira-kira makna Paskah? Ada yang tahu? Yesus mengorbankan nyawanya, itu adalah Paskah di dalam perjanjian baru. Berarti tadi dalam perjanjian lama membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir gitu ya. Kalau dari dalam perjanjian baru tadi bahwa Yesus telah bangkit membebaskan kita dari dosa, memberi kemenangan untuk kita melalui kematiannya di kayu salib. Berarti dua-duanya Paskah menurut perjanjian lama dan perjanjian baru itu mempunyai makna untuk memenangkan, membebaskan kita. Berarti kalian semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini, perayaan Paskah ini, setelah mendengarkan khotbah ini nanti, hidupnya akan semakin dimenangkan dan dibebaskan dari dosa. Oke, pendeta mau tanya ya, tadi ada guru yang bilang kan, yang suka balap liar jangan lagi balap liar katanya. Yang suka gosip ya gibah jangan lagi gibah. Ada rupanya yang suka gibah? Banyak. Bertobatlah ya, bertobatlah yang suka gibah ya. Bertobatlah yang suka balap liar juga bertobatlah. Tadi kita cerita soal keselamatan. Siapa yang percaya dia telah diselamatkan? Ada? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi yang percaya dia telah diselamatkan. Karena apa kamu diselamatkan? Karena kamu cantik? Tidak. Karena kamu ganteng? Jadi karena apa? Karena kamu hebat? Enggak juga ya. Atau karena apa? Karena Yesus. Kenapa rupanya Yesus? Oh, anakku ini petantang petenteng ini mantap kali, kuselamatkanlah gitu. Enggak ya. Jadi karena apa rupanya kita diselamatkan? Bagaimana rupanya Yesus ini? Karena apa Yesus sama kita sehingga kita diselamatkan? Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan hanya semata karena kasih karunia Tuhan. Hanya oleh rahmat Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita cantik atau ganteng ya, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhanlah yang baik. Makanya kita memperoleh keselamatan ya. Jadi kamu semua ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana respon kita? Tapi jangan ada yang berpikir ya, udah dibilang pendeta kok diselamatkan, nggak perlu lagi baik, gibah aja terus, balap liar aja terus, karena diselamatkan, pastilah masuk surga ya. Nggak kayak gitu konsepnya. Tapi harus ada respon ya. Nggak begitu konsepnya. Harus ada respon. Bagaimana kita merespon kebaikan dan cinta kasih, harapan yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, jadi kenapa kita perlu harapan ya? Tadi udah dibilang, siapa di sini nggak punya harapan? Ada? Ya aku nggak usah ada harapanku. Tamat SMA udah mau ngapain? Ke ladang pun nggak apa-apa lah. Ngapa-ngapain pun nggak apa-apa lah. Ada kami yang harapan aku nanti tamat SMA harus masuk kuliah ini atau harus ngambil sekolah ke jurusan ini. Ada ya. Tapi ingat, pengharapan itu diletakkan di dalam Kristus dulu, baru kamu usaha. Ada istilah ora et labora ya. Apa yang kau kerjakan, doakan itu. Apa yang menjadi doamu, kerjakan itu, gitu kan? Karena nggak mungkin berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, tamat SMA aku pengen jadi orang sukses, aku mau masuk perguruan tinggi. Langsung turun dari surga, masuklah kamu ke perguruan tinggi nakku, kata Tuhan. Nggak gitu kan? Harus ada usaha dan doa. Apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi usaha kita harus didoakan. Dan apa yang menjadi doa itu harus dikerjakan. Nggak boleh nunggu-nunggu aja gitu kan. Jadi pengharapan yang dibawa Yesus oleh kebangkitannya, kata subtema kita tadi, membawa transformasi hidup, perubahan hidup yang memang radikal. Karena orang yang mengikut Yesus hidupnya memiliki perubahan yang totalitas. Kembali kami mengucap syukur Tuhan
lawatan tangan Tuhan ke dalam kehidupan kami, sehingga dari awal peribadahan kebaktian perayaan Paskah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan kami telah menaikkan setiap nyanyian pujian kami untuk Tuhan, dan kami juga telah mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Dan pada saat sebentar tadi kami telah mengumpulkan bagian dari persembahan kami untuk Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan yang menerima persembahan kami yang telah kami kumpulkan sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang tinggal di kami, Tuhan yang mengajari kami untuk dapat memakaikannya seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan di tengah-tengah SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Tuhan yang memberkati semua anak-anak Tuhan di dalam persekolahannya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran, sehingga di dalam pembelajaran mereka di tengah-tengah sekolah ini dapat mereka ikuti dengan baik apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi harapan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menyempurnakan agar mereka semua yang ada di tengah-tengah sekolah ini, yang mengajar di sekolah ini, kami berdoa untuk Bapak Kepala Sekolah kami, begitu juga dengan wakilnya. Sekiranya Tuhan yang memberkati dia di dalam memimpin sekolah ini, bertambah-tambah hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, agar dia benar-benar memimpin dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan semua keluarganya, Tuhan juga yang berkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Tuhan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan dan pekerjaan dengan damai dan sukacita dari kebangkitan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Misalnya 2 Matius 2 ayat 12. Nanti dibuka kitab sucinya. Kalau sudah dapat di luar, berdiri, lalu nanti abang kita Excel akan memberikan mic, lalu dibacakan isi kitab sucinya. Paham? Yang menang dapat apa? Yang menang dapat hadiah spesial dari ibu yang spesial. Oke, bisa kita mulai? Oke. Soal yang pertama. Ayo, siap-siapkan kupingnya, siapkan tangannya, siapkan kitab sucinya. Kipas-kipas badannya kalau panas, oke? Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Silakan berdiri. Mari hati Mari hati. dibaca. Kalau datang langsung berdiri. Kasih rulusnya Bu, kasih aturannya yang berdiri dia duluan Bu. Peraturannya ditambahin. Yang dapat duluan harus berdiri. Yang berdiri duluan dia yang pertama. Oke, paham? Yuk. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Amin. Betul? Betul. Mana hadiahnya? Silakan Bu, hadiahnya. Hadiahnya. Silakan ke depan Mariati. Langsung berdiri. Ya, kami lihat. Ya. Kan? Besar hadiahnya. Besar hadiahnya kan? Mantap dan lezat. Bisa makan sekelas. Lagi Bu. Lanjut. Media. Soal nomor 2. Dengarkan. Ingat peraturannya, kalau dapat langsung berdiri. Yang berdiri pertama dia yang ditunjuk. Oke. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Roma 6 ayat Amel. Siapa tadi? Ini. Angel. aja. Silakan dibaca Yang Angel. lain silakan duduk. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Yang lain mendengarkan. Karena kita tahu bahwa Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Benar. Silakan ke depan, Angel. Iya. Dapat ciki-ciki seharga 5 juta rupiah. Mana foto? Nggak foto, udah foto. Oke, udah foto. Oke, kita lanjut. Masih mau? Atau kita stop aja? Masih mau ya? Oke. Soal nomor 3. Jangan serius sekali, Kak. Soal nomor 3. Yehezkiel 45 ayat 21. Belum dibuka. Belum dibuka. Belum ya, Bang. Belum siap Ibu bacakan kata Bu Dina. Iya, Amel. Soal kita ganti. Tenang. Dicarinya sambil duduk ya. Udah dapat baru berdiri. Iya, cari Bukan dulu baru dicari sambil berdiri. Oke. Siap? Jangan ini kali, santai aja. Oke. Soal nomor 3. 2 Tawarik 14 ayat 14. 2 Tawarik 14 ayat 14. 2 Tawarik 14 ayat 14. Amel. Masih mencari ya? Masih mencari? Gagal. Gagal. Yang mana Bu? Gagal? Gagal. Ganti soal. Ganti soal. Peraturannya dapat dulu baru berdiri.
sudah Ganti berdiri. soal. Ganti soal. Ibu masih punya gudang soal di sini ya. Lanjut. Dengarkan. 1 Korintus 1 ayat 18. Kau kalah. Bapak dulu baru berdiri ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Siapa? Mia. Oke. Oke. Siapa dulu? Ini dulu. Dulu, Bu. Mia Bu. Mia Bu, Mia. Aku nggak tahu lah ya, aku tengok. Mia kan? Kita batalkan. Tengok, Min, tengok. Oke, tenang ya. Tengok dari sini, Bu. Tenang. Kayaknya ibu agak mundur aja ya biar nampak semuanya. Mundur. Oke. Sudah. Jangan teriak-teriak, tidak dengar suara ibu. Soal yang selanjutnya. Keluaran 3 ayat salah. Santai. Keluaran 2 ayat 24. Ini tadi. Ayo. Amel. Dia sebelum ini. Respon Amel. tadi pertama. Laspon tadi berdiri duluan dia. Duduk Laspon. Nggak sah. Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Betul. Silakan Bu hadiahnya. Betul. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Travis Kim. Uhuy. Oke. Marcel dan Dea, mana Marcel? Ini Marcel. Mana Marcel? Udah berdiri semua. Tolong yang ini, cewek-cewek sebelah sini dan cowok-cowok sebelah sini geser ke sana. Ibu butuh lahan. Bu, kemana? Aku udah kemana aja, Bu? Kan terpal. Ibu harga 5.000. Masih kayak menang. Biar nggak susah, ya. Yang cewek harganya 5.000, yang cowok harganya 3.000. Karena kan yang memainkan ibu, perempuan tuh. Bang aja. Hah? Oh, terus perempuan 5.000, laki-laki 3.000. Gamesnya gini. Kalau ibu bilang buat harga 10.000, berarti membutuhkan 2 cewek. Gak bisa. 10.000 kan? Ingat ibu bilang. Ya. Kalau tambah cowok nggak bisa. Bisanya cuma 2 cewek. 10.000, 2 cewek. Berarti yang dicari 2 cewek. Gandenganlah 2 cewek. Yang cowok kayak mana, Bu? Kan kami ganjil. Gak usah buat nikah.